Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Baik Niki Ayuningtia, mahasiswi Prodi Farmasi FKIK Unram semester 4 yang hari ini akan mempresentasikan hasil artikel review yang berjudul Integrasi Etnomedisin dan Konservasi Biodiversitas, Domestikasi dan Budidaya Berkelanjutan Piper Beetle L pada Masyarakat Minangkabau. Nah, kajian ini disusun untuk memenuhi tugas akhir budidaya tanaman obat di bawah ampuan dari Ibu Profesor Insinyur Alu Nikmatullah MAGR SC PhD dan masuk ke dalam ruang lingkup kedua atau subtopik etnomedisin serta konservasi tumbuhan obat. Hadirin yang berbahagia, sebelum kita membedah isi kajian secara mendalam, mari kita cermati peta konseptual tinjauan literatur ini yang menjadi basis inti dari abstrak artikel saya. Tujuan utama dari review ini adalah mengevaluasi secara kritis bagaimana keterkaitan timbal balik antara aspek etnomedisin, pola budidaya, serta strategi konservasi pada spesies Piper Beetle L atau daun sirih dalam rentang publikasi 5 tahun terakhir, yaitu 2020 hingga 2025. Analisis ini ditopang oleh 3 pilar utama. Pilar pertama adalah etnomedisin yang menitik beratkan pada evaluasi kultural dan klinis sirih secara empiris seperti perannya sebagai antipiretik, antiseptik, serta pembawa reproduksi serta perawatan reproduksi dan mulut yang divalidasi oleh profil fitokimianya. Pilar kedua adalah domestikasi yang memotret praktik budidaya lokal masyarakat melalui sistem lanskap berkelanjutan seperti parak atau agroforestry serta pekarangan rumah demi menjamin kemandirian pasokannya. Ketiga adalah konservasi yang menganalisis ancaman nyata erosi pengetahuan lokal akibat modernisasi sekaligus menawarkan solusi penguatan konservasi berbasis masyarakat. Baik, kita masuk ke bagian pendahuluan di mana urgensi kajian ini bermula dari posisi strategis Indonesia sebagai negara mega biodiversitas. Ditambah lagi rekomendasi WHO pada tahun 2023 dengan tegas menyatakan bahwa pengobatan tradisional memiliki potensi esensial dalam pengembangan biofarmaka modern berbasis sumber daya hayati lokal. Pada masyarakat etnis Minangkabau, interaksi dengan alam dipadukan oleh filosofi inti alam tak kembang jadi guru, di mana alam diposisikan sebagai guru dan sumber pengetahuan adaptif. Nah, dalam kerangka kosmologi inilah Piper Beetle L memiliki nilai kultural yang sangat sakral. Sirih bukan hanya sekedar komoditas farmasi biasa, melainkan elemen wajib dalam tradisi sirih Langkok yang melampaui fungsi klinisnya menjadi instrumen yang paling ritus sosial. Kemudian interaksi ekologis ini melahirkan traditional ecological knowledge atau TEK yang menyatu erat dalam lanskap budidaya berkelanjutan sehingga tanaman ini mampu tumbuh adaptif terhadap makroklimat setempat. Hadirin yang berbahagia, namun keberlanjutan siklus ekologis ini menghadapi ancaman besar. Berdasarkan studi Hairya et al. Pada tahun 2022, terjadi erosi TEK atau pengetahuan ekologis lokal yang masif akibat tekanan modernisasi, alih fungsi lahan, serta terputusnya transmisi pengetahuan antar generasi. Untuk merespon masalah tersebut, artikel review saya hadir untuk mengisi kesenjangan akademis yang ada atau research gap-nya. Selama ini penelitian pada skala makro seperti yang dilakukan oleh Cahyaningsih et al. Pada tahun 2021 cenderung terbatas pada analisis prioritas spesies berdasarkan tingkat kelangkaan secara umum. Di kutub seberang, penelitian skala mikro seperti Nayaka et al. Pada tahun 2021 hanya terfokus pada isolasi fitokimia modern dan aplikasi komersial murni di laboratorium. Terdapat keterbatasan akademik yang nyata di mana sangat terbatas kajian integratif yang secara komprehensif mengaitkan bagaimana praktik etnomedisin spesifik suatu etnis dan sistem agroforestry tradisionalnya bertindak langsung sebagai benteng pertahanan biodiversitas. Kajian inilah yang hadir sebagai jembatan untuk mengisi celah tersebut. Bagaimana kajian ini dilakukan? Penulisan artikel review ini menggunakan pendekatan naratif review yang terstruktur dengan melacak studi primer melalui database Google Scholar, PubMed, dan juga Science Direct untuk jendela publikasi tahun 2020 hingga 2025. Kata kunci yang digunakan berkisar pada kombinasi biodiversity, sustainable cultivation, domestication, hingga etnomedicine. Dan untuk menjamin akuntabilitas seleksi literatur, kami mengadopsi alur protokol Prisma sebagaimana terlihat dalam diagram. Yang pertama, identifikasi literatur menjaring 45 dokumentasi potensial. Setelah dieliminasi N1 dokumen karena duplikasi, diperoleh 44 artikel untuk disaring. Lalu tahap screening judul dan abstrak, mengeksklusi artikel yang tidak relevan, menyisakan 15 dokumen, dan pada tahap tinjauan full text dilakukan sebanyak 3 artikel dikeluarkan karena ketidaklengkapan data metodologi, dan yang terakhir diperoleh 12 artikel studi primer yang memenuhi seluruh kriteria inklusi dan diekstraksi menjadi deskriptif tematik.
Masuk pada hasil dan juga pembahasan, temuan pertama kami menegaskan bahwa pemanfaatan etnomedisin daun sirih di Sumatera Barat memiliki variasi spasial yang unik antar wilayah daerah, rantau, dan juga pesisir, tergantung pada ketersediaan hayati lokal sebagaimana dilaporkan oleh AD&A pada tahun 2025. Secara ilmiah, ramuan empiris tradisional masyarakat Minangkabau berhasil dievaluasi oleh mekanisme bioaksi farmakologi modern melalui dua contoh utama. Yang pertama, ramuan ureh dan ampek yang digunakan masyarakat untuk mengatasi demam. Khasiat antipiretik ini terbukti secara klinis karena sirih kaya akan senyawa flavonoid dan fenolik yang bekerja memodulasi jalur inflamasi, menghambat sistem siklooksigenase dan menurunkan sintetis prostaglandin. Selanjutnya, perawatan pasca persalinan oleh bidan kampung oleh Sila Lahir 2020, di mana penggunaan sirih sebagai antiseptik pasca persalinan divalidasi oleh keberadaan senyawa volatil seperti eugenol dan hidroksivakinol. Senyawa ini memiliki indeks Baik, selanjutnya aspek krusial di kajian ini adalah membedah bagaimana masyarakat lokal memitigasi resiko kepunuhan tanaman obat ini. Tinjauan kami menemukan adanya pola paradigma konservasi berlapis yang berjalan secara sistemik, di mana pada level makro atau konservasi tradisional, komunitas adat mengandalkan sistem agroforestry tradisional yang disebut parak untuk menjaga kemurnian genetik asli sirih lewat ekosistem berlapis. Nah, pengelolaan ini diperkuat oleh kelembagaan hutan nagari guna mencegah eksploitasi berlebihan di alam liar. Kemudian pada level mikro atau domestikasi, masyarakat melakukan domestikasi di pekarangan rumah lewat skema toga yang berfungsi sebagai reservoir genetik hidup agar sirih tumbuh optimal dengan kualitas minyak asiri yang baik yang digunakan sebagai sistem tradisional baraj untuk memanipulasi kelembapan lingkungan. Kemudian pada level modern digunakan untuk mengatasi ancaman alih fungsi lahan yang masif. Metode konvensional tersebut diintegrasikan dengan intervensi bioteknologi modern, diantaranya melalui teknik kultur jaringan untuk preservasi plasma nutfah bebas penyakit, serta penyimpanan jangka panjang materi genetik di dalam DNA gen bank. Baik, hadirin yang berbahagia, seluruh model tersebut kami formulasikan ke dalam sebuah model baru, yaitu kerangka kerja ketahanan sosial ekologis, di mana model ini membuktikan bahwa pelestarian keanekaragaman hayati tidak dapat dipisahkan dari aspek budaya. Alurnya jelas, kebutuhan sosiokultural terhadap tradisi sirih langko secara tidak langsung memaksa masyarakat untuk mempertahankan eksistensi sistem agroforestry parak. Nah, ketika masyarakat bermigrasi ke wilayah urban, kontinuitas perlindungan plasma nutfah ini tetap terjaga secara mandiri melalui media toga di pekarangan rumah. Nah, disinilah sains modern masuk sebagai jembatan pembuktian. Pengetahuan empiris seperti ramuan ureh dan ampek divalidasi oleh penemuan kadar fenolik yang tinggi yang kemudian diamankan kelestariannya lewat jalur bioteknologi kultur jaringan. Kemudian sinergi holistik antara kearifan lokal Minangkabau sebagai fondasi dasar dan bioteknologi modern sebagai sistem pengamanan berlapis. Inilah yang menjamin resiliensi ketahanan farmasi kita. Sebagai kesimpulan akhir, kajian ini membuktikan bahwa resiliensi komprehensif Piper Battle L di tanah Minangkabau bertumpu pada hubungan timbal balik tiga elemen. Filosofi adat bertindak sebagai fondasi yang diwujudkan melalui aksi fisik budidaya tradisional atau parak dengan toga, dan kini wajib divalidasi serta diamankan oleh instrumen bioteknologi modern demi menjaga erosi genetik. Dari kesimpulan tersebut, saya merumuskan 4 rekomendasi strategis untuk arah pengembangan riset kefarmasian di masa depan. Yang pertama, profiling metabolomik, melakukan pemetaan kuantitatif dan juga klasterisasi kadar eugenol serta flavonoid sirih lokal berdasarkan variasi spesial lanskap budaya. Kemudian yang kedua, pengembangan produk, melakukan standarisasi ekstrak menuju sediaan fitofarmaka modern komersial seperti sediaan gel, penyembuh luka, pasca percalinan, atau produk oral hygiene. Yang ketiga, optimasi budaya, yaitu menyinergikan kearifan sistem parak dengan teknologi pertanian adaptif. Kemudian yang keempat, konservasi bioteknologi, yaitu mengakselerasi koleksi dan pengamanan varietas sirih lokal Minang dalam DNA gen bank serta bank in vivo nasional. Baik, itulah hasil presentasi tinjauan literatur saya untuk memenuhi tugas BTO. Semoga kita dapat memanfaatkan presentasi ini dengan baik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.